yaitu hari ini kita fokus ke motion grafis. Baik, apa sih sebetulnya Bapak Ibu motion grafik? Tadi sudah saya jelaskan selintas ya. Motion grafik adalah grafika gerak adalah gabungan ya media audio visual yang menggabungkan seni film dan desain grafis ya. Seni film dan desain grafis dengan memasukkan elemen-elemen yang berbeda Bapak Ibu ya, seperti ilustrasi, kemudian tipografi ini terkait bagaimana kita menyusun huruf, mengatur besar kecilnya huruf, tata letak, model. Ini tentunya di tipografi ini sangat menentukan ya, tergantung dari pesan yang diharapkan. Mungkin kita lihat iklan-iklan di luar dengan karakter ini, wah tulisan ini berarti mungkin wah ini hurufnya Coca-Cola punya, ini hurufnya McDonald. Mereka punya huruf yang khas untuk itu ya, yang melekat di branded tersebut. Ini permainan di tipografi. Kemudian teknik fotografi, kemudian ada video, efek suara, voice over nanti bisa ditambahkan, serta musik yang menggunakan teknik-teknik animasi. Jadi ini pengertian dari motion graphic Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada unsur take picture atau kita shooting alam atau shooting diri kita gitu ya. Semuanya berbasis gambar dan ilustrasi. Nah, kelebihannya apa ini Bapak Ibu menggunakan motion graphic? Gambar akan lebih fleksibel Bapak Ibu. Kemudian dapat menekan biaya produksi. Gambarnya tidak harus realistis ya. Gambarnya kalau kita menggambar kartun itu ya apa adanya, apalagi Bapak Ibu bisa menciptakan kartun-kartun yang unik ya. Tidak harus realistik seperti wajah manusia, tidak harus itu kan. Kita lihat film-film SpongeBob, film Doraemon itu kan karakternya khusus ya, nggak harus menyerupai wajah manusia. Juga menarik perhatian serta tidak membosankan. Ini Bapak Ibu kelebihan dari penyampaian materi pembelajaran menggunakan motion graphic. Nah, bagaimana ini pengembangan media pembelajaran menggunakan motion graphic? Yang pertama, identifikasi materi. Nanti Bapak Ibu lihat silabusnya, lihat kurikulumnya terkait dengan mapel yang akan diajarkan. Atau Bapak Ibu nanti membuat basisnya tidak berbasis kurikulum, tidak masalah. Seperti tadi saya membuat sesuatu, basisnya terkait dengan info beasiswa, kemudian info terkait COVID. Nah, tetapi Bapak Ibu nanti lihat di aturan membatik. Kemarin di aturan membatik kan sudah dijelaskan bahwa kalau produk ini temanya ini ya, produk ini temanya ini ya. Ada boleh yang mapel atau isu-isu terkini ya, untuk diunggah di dalam lomba membatik yang cara menguploadnya kemarin sudah dijelaskan. Nah, setelah Bapak Ibu identifikasi materi, maka selanjutnya Bapak Ibu menyusun naskah. Ya, naskah disusun berdasarkan pemilihan media. Bapak Ibu menggunakan gambar apa nanti? Apakah gambar menggunakan template atau mungkin Bapak Ibu menciptakan karakter sendiri ya. Ini memang perlu orang-orang berjiwa seni untuk bisa menciptakan karakter sendiri ya, walaupun tahu tata cara membuatnya, tapi kalau jiwa seninya itu kurang muncul biasanya hanya bisa mencontoh dari yang ada nih. Kemudian Bapak Ibu menganimasikannya bagaimana ya, apakah nanti misalnya karakter hanya dianimasikan bagian mata dan mulut saja ya, atau bagian yang lain bisa bergerak dan lain-lain, serta audionya bagaimana, ketepatan materi dengan media, pemilihan gaya bahasa, ya, fokus pada sasaran. Apakah ini nanti untuk anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau masyarakat umum? Tentunya juga desainnya akan berbeda. Nah, setelah naskah disusun, ini akan memudahkan kita dalam memproduksi, Bapak Ibu ya. Kita siapkan softwarenya, kita pastikan kita nanti menggunakan software apa ya gitu kan. Ya apa yang dikuasai Bapak Ibu. Tidak harus menggunakan aplikasi yang barusan saya share tadi malam ya. Boleh yang lain. Bapak Ibu yang mana yang kuasai. Bapak Ibu mahir di PowerPoint dengan kreativitas yang tinggi bisa membuat produk itu juga. Bapak Ibu bisa Adobe Illustrator silakan. Bapak Ibu bisa Flash silakan. Yang penting juga kompatibilitas ya.
apa yang kita buat itu kompatibel dengan alat-alat yang lain, jalan di laptop oke, jalan di komputer oke. Dan aset-aset grafis yang lainnya ya, mungkin Bapak Ibu perlu gambar dari yang luar internet ya, tapi akan lebih baik gambar-gambar itu Bapak Ibu bikin sendiri, jadi betul-betul orisinil 100%. Ya kalaupun terpaksa kita ngambil aset dari luar ya, prosentasinya jangan terlalu banyak. Kemudian efektivitas penggunaan audio juga demikian. Jangan sampai nanti audionya kurang sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, dan jangan saling tumpang tindih ya. Ketika ada narasi maka backsound-nya harus turun. Banyak sekali kadang kita lihat video audio ini ya tabrakan dengan backsound-nya, jadi kurang terdengar suara penjelasan. Jadi ini juga perlu diatur sedemikian rupa, termasuk efek-efeknya ya. Kemudian di finalnya nanti disajikan dalam pembelajaran secara daring maupun luring. Bapak Ibu bisa tunjukkan untuk pembelajaran pada saat tatap nyata, nanti bisa secara daring juga bisa nanti dipresentasikan hasilnya. Ini tahapan pengembangan media pembelajaran menggunakan motion graphic. Nah, format sajiannya Bapak Ibu MP4, pokoknya bisa juga dalam format yang lain yang berbasis MOV, ya MOV itu juga video juga ya. Yang penting video ya, dengan ukuran durasi 16 ya, perbandingan 16:9 ya. Jadi panjangnya 16, tingginya 9 dengan resolusi full high definition ya. Itu ada nanti ketika kita setting di aplikasinya. Ukuran file maksimal 200 MB, durasi konten 3-5 menit. Nah, memang durasi ini penting Bapak Ibu. Rata-rata viewer yang konsisten di YouTube itu sekitar durasinya sekitar segini ya, 3-5 menit. Kalau sudah 10 menit ke atas ini bisa bosan orang melihatnya ya. Maka ini juga dibatasi waktunya. Jenis fontnya juga harus diperhatikan. Font yang serif atau yang sans serif. Yang serif itu ada kakinya Bapak Ibu ya. Ada kakinya jelentik-jelentik seperti Times New Roman gitu ya. Kalau yang sans serif itu tanpa ekor, tanpa kaki, itu contohnya misalnya Arial. Apakah itu Bapak Ibu nanti memilih yang mana gitu ya. Yang penting dilihat tingkat keterbacaan atau readability-nya. Jangan yang terlalu uni-uni, yang terlalu artistik tapi susah dibaca. Jangan seperti itu. Kemudian khusus untuk lomba, ya khusus untuk lomba nanti kan Bapak Ibu mesti ada syarat tambahan, yaitu logo Kemendikbud dan logo Rumah Belajar. Yang filenya silakan nanti diunduh, kemudian dipadukan dengan hasil motion graphic yang Bapak Ibu hari ini buat. Nah, ini contoh-contoh aplikasi untuk membuat motion graphic. Adobe After Effects. Ya, Adobe After Effects ini memiliki tingkat customize yang lebih luas Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu bisa menciptakan karakter sendiri. Ya. Bisa membuat background sendiri, bisa membuat aset sendiri di Adobe After Effects. Ada juga video subscribe, ya, Sparkle video subscribe. Saya pernah juga memberikan pelatihan ini, baik secara daring maupun luring. Ini semacam whiteboard animation, mungkin Bapak Ibu sering melihat itu juga ya, ada tangan bergerak, ada gambar yang dilukis. Nah, cuman di sini memang tingkat fleksibilitas ya, keleluasaannya tidak sebegitu banyak dengan Adobe After Effects. Di sini gambarnya gambar yang sudah ada, yang sudah jadi, kemudian ada keterbatasan template juga. Demikian juga Powtoon Bapak Ibu. Powtoon ini basisnya online. Jadi Bapak Ibu buka internet, ketik aja Powtoon, Bapak Ibu membuat akun di sana. Di sana banyak sekali template-template yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat motion grafis. Jenis-jenis kartunnya juga ada ya. Cuman nanti hasil outputnya
akan ada watermark Powton ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak membayar. Tapi kalau membayar, ya watermark ini akan hilang. Untuk lomba, Bapak Ibu ada watermark Powtonnya ini juga nggak apa-apa. Nah, untuk lomba masih nggak apa-apa, ada misalnya watermark ya nggak harus membeli, kalau membeli ya syukur. Nah, yang berikutnya adalah PowerPoint. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan PowerPoint. Ya, Bapak Ibu bisa, nah ini juga memiliki fleksibilitas yang tinggi juga ya. Bapak Ibu bisa membuat karakter sendiri yang mencerminkan Pascal Team dan seterusnya. Nah, di luar 4 aplikasi ini sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain Bapak Ibu. Yang versi Android juga ada ya. Termasuk hari ini saya akan mempraktekkan aplikasi yang video FX. Video FX ini lebih dekat atau lebih mirip dengan yang Powton. Karakternya sudah ada, template-nya sudah ada gitu ya. Ini untuk mempermudah bagi teman-teman yang mungkin kurang memiliki jiwa seni gitu kan, udah menggunakan template saja deh, nggak apa-apa gitu. Ini banyak template-templatenya di sini. Kalau teman-teman memiliki jiwa seni ya saya sarankan menggunakan 2 ini ya, Adobe After Effects maupun PowerPoint. Ini bisa menciptakan karya karakter tersendiri. Nah, ini contoh After Effects ya, bentuknya seperti ini. Pohonnya digambar sendiri, daunnya digambar sendiri ya. Di PowerPoint juga Bapak Ibu bisa lakukan itu. Nah, ini contoh yang dengan Sparkle Video Subscribe. Ini basisnya seperti Bapak Ibu menjelaskan sesuatu di papan tulis, satu halaman ini nanti diisi apa dan seterusnya. Kemudian ini, do you struggle to keep your content fresh and engaging? Would you like your message to be more sticky? Then you'll love VideoScribe. It's a video creation software tool that enables you to make attention-grabbing videos in minutes. Because if it's engagement you're after, why settle for telling when you should be showing? Imagine combining the power of images, sound, and motion to explain your new piece of tech, concept, or service. Keep all eyes on the prize to seal the deal of the century, or teach how the world works. Simply choose your images or use your own. Add text and voiceover. Select your music from our library, then watch as VideoScribe brings your ideas to life. And just like that, you've joined millions of people worldwide using VideoScribe to get great results in business, education, and social causes. Start your free trial now and make your first video today. No credit card needed. Nah, ini contoh produk yang dihasilkan dari aplikasi Video Subscribe 1 Sparkle. Kemudian ini Powton ya, ini kartun-kartunnya juga ada, tadi sudah saya jelaskan template-nya ya. Kita coba hasil produknya ini dengan Powton. Bentar. Kerjakannya harus online, harus ada internet. Nah, yang ini dengan PowerPoint.
Oke, ini di PowerPoint Bapak Ibu tinggal nanti permainan di animasi ya. Saat animasi atau objek itu nanti masuk ke area, saat dia di dalam lembar kerja nanti apa-apa berkedip-kedip atau gimana ya. Kemudian ketika keluar nanti permainan di situ Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang udah punya PowerPoint ya, tentunya yang versi yang paling terkinian, mungkin versi 2019 itu, maka di situ akan banyak kaya fitur ya, banyak kaya fitur. Tapi kalau yang versi 2010 ke bawah itu masih kurang fitur ya. Jadi di 2007 itu juga masih belum ada fitur misalnya langsung mengekspor PowerPoint menjadi video ya. Itu belum ada. Kalau di 2010, 13 ya, 16, 19 sudah ada ya, apa yang Bapak Ibu kerjakan dengan PowerPoint menjadi sebuah video. Untuk suaranya juga bisa langsung dimasukkan dari sini, juga suaranya bisa nanti dimasukkan ketika ada di aplikasi video editor ya, boleh Filmora atau boleh Camtasia atau yang lain. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang dibuat dengan PowerPoint. Kita lihat dulu. Oh, yang PowerPoint tadi sudah ya, termasuk yang tadi yang saya buat untuk COVID tadi ya. Nah, Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu nanti kalau menggunakan PowerPoint di 2010 atau 2019. Ya. Nah, ini permainannya ada di sini, animation sini. Today I'm going to show you how to add the sunrise animation with the entire design on just PowerPoint. First, pick a double corner rectangle and drag it over here like this. Now increase the roundness of it. I'm resizing it a bit. Then go to Format, click on Shape Fill and change its color. Then go to Shape Outline, make no outline. Then just duplicate this one 2 times more by pressing Ctrl D. After that, resize this one from the both sides. And do the same thing for this one. Now just duplicate the middle one and place it over here. Then go to Shape Fill and change its color to this. Now resize it from the left side. Then again duplicate it and drag it to here. Now duplicate this shape, place it here and resize it like this way. Then again duplicate this one and drag it to here. Now go to Shape Fill and change this color to white. Then resize it a bit and duplicate 3 times more to make the cloud. Once again, by duplicating this white shape, place it here and make it smaller like this. Then pick an oval shape and holding Ctrl Shift drag it over here and place it right beside this shape. Now change its color from Shape Fill and make it no outline. Then press Ctrl D to duplicate and change its color to white. Now place it over here and make it a smaller one. Now make another copy of this and place right beside it. After that, pick an oval shape and make it like this. Then pick a rectangle one and place it in the exact middle of this. Now select this two, go to Format, click on Merge Shape and make Subtract. Then change its color from Shape Fill and make no outline. Now press Ctrl D to duplicate and give it a flat color. Now click on Rotate and select Flip Horizontal. Then place it here and Ctrl G to group them together. Now send them to back. Then place it behind these shapes. Now select all of these and press Ctrl G to group them together. Now I'm just duplicating this one and resizing it. Then place it here. Again duplicate this one and drag it to here. Now right click on this shape and bring it to front. I'm just replacing this two. After that, it will look like this. Now pick a top corner rectangle and drag this over here. Increase the roundness of it. Go to Format, click on Shape Fill and change its color. Then go to Shape Outline, make no outline. Now press Ctrl D to duplicate, click on Rotate and select Rotate 90 degree right. Then place it here, select this two and press Ctrl G to group. Now rotate like this way, then pick a pentagon shape
and drag it over here. Then go to format, click on rotate and rotate like this. Now change this color from shape fill and make no outline. Now place it in the exact middle, right click on the previous shape and bring it to front. After that, pick the oval shape and make it like this. Place it in the exact middle, change this color from shape fill to white and make no outline. Then press Ctrl D to duplicate and again change this color to this. Now resize it a bit and place it in the exact middle. Now from here, select all the shapes and press Ctrl G to group. And place it here, right click on it and send it to back. Then I'm just selecting all the cloud shapes and placing them a bit upward. Then move the house upward a bit and press Ctrl D to duplicate. Now place it here and delete the circles. Now move it to here and resize the pentagon shape. Then send it to back. Then place it like this way and change the color of this one. Now pick a teardrop shape and make it like this. Rotate it and pick a rectangle. Place it in the exact middle. Select these two, go to format, click on merge shape and make subtract. Then change this color from shape fill and make no outline. Now duplicate this one, click on rotate and select flip horizontal. Then place it here and give it a flat color. Make sure that there is no gap between these two shapes. Now select these two and press Ctrl G to group. Then place it here, Ctrl D to duplicate, resize it and do the same for here. Now right click on this land shape and bring it to front. Then pick a oval shape and holding Ctrl Shift drag it over here. Then change this color from shape fill and make no outline. Now duplicate it and change this color. Then resize it a bit and place it in the exact middle. Now again duplicate this circle and place it here. Then pick a rectangle and drag this over the exact middle of it. Now select this two, go to merge shape and select intersect. Then just drag this one over here. Click on the small icon, go to fill and increase the transparency to around 60%. Now select all of these and press Ctrl G to group. Then just place it over this land shape, make a few copy of it and place them like this way. After that, right click on this land shape and bring it to front. Now again make a duplicate of this circle, drag it to here, resize it, make a few copy and place them like before. Then again right click on this land shape and bring it to front. Now make a duplicate of this group of shapes, bring them to here, right click on it and select ungroup. Delete the shadow part from here and then we need to change the color of this two circle so that it look like a sun. Then select this two and press Ctrl G to group. Now I need to create a tree. So duplicate this group of shapes again, place it here, resize it a bit, pick a rectangle shape and drag it over here. Now place it in the exact middle, right click on it and send it to back. Now change this color from shape fill and make no outline. Now place it in the exact middle, select this two and Ctrl G to group, then send it to back. After that, we just need to make a few copy of it, send them to back and place them in the right position. Now pick a triangle and make it like this. Then pick a rectangle and drag it over here in the exact middle of it. Now select this two, go to format, click on merge shape and make subtract. Then change this color from shape fill and make no outline. Then press Ctrl D to duplicate and rotate like this way. Now move it to here and give this a flat color from shape fill. Then select this two and Ctrl G to group. Resize it a bit, duplicate a rectangle from here. And place it in the exact middle of it. Now right click on it and send it to back. Then select this two and press Ctrl G to group. Now increase the size a bit, send it to back, make a few copy of it, send them to back also and place them in the right position. After that, it will look like this. And now we can add the animation. So select this cloud shape, go to animation, click on this drop down arrow and from here select this line animation.
Then click on Effect option and select left. Now move this red dot to here. And now set Start with Previous and the duration 3 seconds. Then click on the small icon and from here select Auto Reverse and press OK. After that, click on Animation Painter to copy the animation and paste it on it. Now click on Effect option and select Right. Then again move the red dot like this way. Now select this shape, click on Animation Painter and paste it on it. Then select this one, click on Animation Painter and paste the animation. Now place the sun here, click on this drop down arrow and from here select Line Animation. Now click on Effect option and select Up. Then set Start with Previous and the duration 0.75 seconds. Now click on Animation Pane and from here drag the last one to the top. Then go to Insert, click on Shapes and pick a rectangle. Now drag it over the whole slide. Then click on the small icon, go to Fill and change the color to black. Now increase the transparency to 9%. Then click on Shape Outline and make no outline. Now again go to Animation, click on this drop down arrow and select Fade. Then again from the animation pane, drag the last one to the top, set it on click and the duration 1.5 seconds. Now select the second animation and increase the delay to 0.5 seconds. And our animation is ready. You can download this template for free. I have given the link in the video description. If you enjoyed this video, make sure you like and subscribe this channel and don't forget to share with your friends. If you have any question or suggestion, please comment below. Baik, Bapak Ibu itu tadi contoh cara pembuatan motion graphic dengan PowerPoint. Oke, kita lihat yang lain. Halo, nama saya Bibo. Kali ini, Bibo akan menjelaskan tentang interferensi. Sebelumnya, interferensi merupakan superposisi atau penggabungan dari dua gelombang atau lebih yang menghasilkan gelombang yang baru. Interferensi dapat menyebabkan dua sifat sinyal. Pertama, sinyal tersebut akan saling menguatkan atau bersifat konstruktif. Hal ini terjadi apabila fase sinyal 1 sama dengan fase sinyal 2. Sebaliknya, sinyal tersebut akan bersifat saling menghilangkan atau destruktif apabila fase sinyal 1 dan sinyal 2 berbeda. Nah, yang umumnya terjadi yaitu interferensi yang bersifat destruktif, di mana gelombang ini tidak diinginkan terjadi karena dapat mengganggu penerimaan sinyal pada frekuensi tertentu. Secara garis besar, terdapat 3 jenis interferensi yang umum terjadi, yaitu interferensi antar channel atau co-channel yang disebabkan oleh jarak antar carrier yang bandwidth-nya tidak cukup. Kedua, adjacent channel interference yang disebabkan karena tidak sempurnanya frekuensi operasi pada filter di antena pemancar. Dan yang ketiga, interferensi akibat intermodulasi yang dipengaruhi oleh ketidaklinearan intermodulasi pada carrier sinyal. Interferensi dapat ditemukan di banyak contoh, seperti pada WiFi. Ketika banyak sekali hotspot dan sumber WiFi yang ada saling berkaitan dengan satu dengan lainnya, maka ini akan menghasilkan interferensi. Dan pada radio, interferensi juga dapat ditemukan apabila radio-radio yang frekuensinya masih belum terdaftar pada Kemenkominfo, sehingga ketika melakukan siaran, sinyalnya akan mengganggu radio-radio lain pada frekuensi tertentu. Itu saja penjelasan Bibo tentang interferensi. Ini dia referensi yang Bibo gunakan untuk belajar. Terima kasih semua dan tetap semangat. Ini sebuah karya motion graphic yang dibuat hanya dengan PowerPoint saja, Bapak Ibu ya. Kemudian peran organisme dalam tanah. Oke, Bapak Ibu, ini tadi gambaran teknis tentang motion graphic dan sekarang kita akan coba lanjut ke praktek